Kami dari Yayasan AT Keleng Parpom GBKP, salah satu program dari Divisi Lingkungan yaitu pengolahan sampah dan limbah yang merupakan salah satu kegiatan dari program kami. Pengolahan sampah dan limbah ini ada dua. Yang pertama pengolahan sampah organik dan pengolahan sampah anorganik. Di Desa Semangat Baru ataupun di Desa Sukamaju ini pada tanggal 20 September 2022 ini kami melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan pengolahan sampah dan limbah. Sampah yang diolah adalah sampah organik. Kenapa sampah organik ini diolah? Karena selama ini dampingan kita beranggapan bahwa sampah adalah hanya sampah anorganik. Sampah adalah plastik. Tapi mereka tidak tahu dan tidak memahami bahwa sebenarnya sampah-sampah ataupun sampah-sampah pertanian mereka itu juga termasuk sampah. Tapi yang dianggap mereka tidak ada selama ini. Jadi salah satu program kita saat ini yang kita laksanakan adalah pelatihan pengolahan sampah organik, baik dari sampah-sampah pertanian, sampah-sampah rumah tangga yang bisa dimanfaatkan untuk pembuatan ekoenzim. Kami dari Komunitas Ekoenzim Indonesia pada hari ini melaksanakan pelatihan pembuatan ekoenzim di Desa Sukamaju. Pelatihan ini sangat sama dengan tujuan kami, yaitu untuk memanfaatkan limbah-limbah organik yang ada di sekitar lahan pertanian. Ekoenzim ini merupakan senyawa organik kompleks yang terdiri dari hasil fermentasi gula, bahan organik, serta air, di mana untuk pembuatannya kita menggunakan perbandingan 1:3:10. Satu untuk bagian gula, di sini kami menggunakan gula merah tebu, 3 bagian bahan organik, dan 10 bagian air. Bujur, sekatakan Tuhan, ija bekas pengarak-ngarak nak kita enda ibas sadawarenda, kita kubes pelatihan MK rebahan ekoenzim ibas kelompok CU buah kekelengan ibas warisi sendah enda kegunaanna buasi harus dipelajari MK untuk menguntungkan kita masyarakat sebab naija ibas regana gundari pupuk kimia sekatakan enda adi bagi kita masyarakat kecil lanai bo enda kita mampu jadi endam kita belajar rebahan pupuk cair. Jadi endam si pake jabes kegunaanna enda arah bahanna pesi baci si buat. MK kan labus yakap mesra arbahansa. Jadi ngit kemauan ngenca. Jadi manbanta khususnya lebih ibas pelatihan ibas warisi sendah. Marilah sikuti ibas pelatihan enda. Gelahna baci kita suksesna ibas bidang pertanian. Bojur. Adapun bahan organik yang bisa digunakan untuk ekoenzim ini adalah limbah yang berasal dari dapur dan sisa hasil pertanian, misalnya sisa sayur, sisa buah, dan sisa-sisa tanaman setelah dipanen, misalnya batang pisang, bonggol pisang, ataupun buah-buahan yang tidak masuk dalam kategori layak jual. Ini semua selama ini dibuang dan menjadi sampah yang kurang baik selama ini. Sekarang kami berusaha memanfaatkannya supaya bisa digunakan untuk pupuk, karena sekarang kan kita tahu pupuk sangat mahal. Jadi dengan menggunakan sampah organik ini kita mengharapkan biaya untuk lahan pertanian akan semakin bisa ditekan. Ya, gelarku Yuniripka Berdamani. Aku melayani Kutas Sukamaju sebagai detaser di tengah-tengah runggun semangat maju enda. Jana ibas warenda lit pelatihan ibas Yayasan AT Keleng Nari pelatihan arbahan ekoenzim. Ija bahan-bahanna bansi bagi si idah kita, maka bahan-bahanna sisa-sisa pertanian, bagepe sampah-sampah organik silit ibas rumah tangga. Suara tema pelayanan GBKP tahun 2022 enda mengakapkan kreatif merawat lingkungan. Akap kami enda pe mancika jadi sadawadah guna kita merealisasikan suara visi misi GBKP mengakapkan sebagai mitra kerja Allah di tengah-tengah dunia guna menghadir
dilahirkan kerajaan Allah. Hakap kami endape jadi sada wadah sebagai gereja GBKP sebagai mitra ibas kreatif merawat lingkungan. Makana dahin enda tuhu erguna ibas tengah-tengah rungkun gereja terlebih-lebih pe tengah-tengah masyarakat sebab arah endape bansika jadi contoh man masyarakat Sideban guna tetap melestarikan lingkungan arah pelatihan ekoenzim enda. Buzur. Nah, pembuatan ekoenzim ini dimanfaatkan bisa untuk multifunction, baik untuk tanaman, untuk kegiatan sehari-hari, untuk di rumah, untuk pengepel dan lain sebagainya. Dan ini diharapkan dapat membawa kita kembali ke alam dan mencegah terjadinya polusi udara atau pencemaran lingkungan yang lainnya melalui pengolahan sampah dan limbah. Jadi salah satu program ini diharapkan menjadi program yang bisa dimanfaatkan oleh dampingan kita dengan membuat turunan-turunan ekoenzim, baik pembuatan pupuk organik, baik pembuatan pestisida nabati dan pembuatan pupuk organik lainnya. Sekian dari kami dari komunitas Ekoenzim Indonesia. Besar harapan kami setelah pelatihan ini, masyarakat di Desa Sukamaju ini akan semakin merasakan manfaat ekoenzim untuk lingkungan, terutama untuk pertanian di daerah ini. Sehat aku, sehat kutaku, bersih kutaku, sehat aku.